Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian, selamat pagi semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, kita boleh berhimpun di tempat ini. Bahkan kita boleh mengikuti perayaan ini di rumah kita masing-masing. Itu juga salah satu wujud nyata kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup mengatakan bahwa bahagia tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya hartanya, tidak ditentukan oleh besarnya kekuasaannya, tidak ditentukan seberapa populer dan sukses hidupnya. Tapi yang membuat orang bahagia adalah apabila ia mampu bersyukur atas apa yang ia miliki dan dia mau berbagi dengan orang lain. Mampu bersyukur dan mau berbagi hanya mungkin kalau orang memiliki kasih. Kita menyadari bahwa pasti kasih kita belum sempurna. Dan itulah maksud kita selalu berdoa. Kita selalu ambil waktu untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan berbagai kegiatan rohani. Supaya apa? Supaya semangat kasih kita boleh bertumbuh semakin menjadi lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan Injil minggu ini diambil dari wejangan terakhir Tuhan Yesus. Minggu lalu dibacakan bagiannya yang pertama. Di sana disampaikan bahwa Yesus membesarkan hati para murid supaya tetap berteguh pada jalan yang benar dan pada jalan yang menuntun kepada hidup. Hari ini dibacakan wejangan yang kedua, bagian kedua dari wejangan Yesus, yang intinya menggarisbawahi mengasihi. Keteguhan iman itu baru menjadi sempurna bila ada kasih. Dalam Injil di sana disampaikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Hal ini berarti bahwa kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan mengenal perintah-perintahnya dan mempunyai kemampuan untuk menuruti perintah dan firman-Nya itu. Dan barang siapa memegang dan menuruti perintah-perintahnya akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid adalah orang-orang yang sungguh mengalami kasih Tuhan Yesus itu secara langsung dan konkret. Selama hidupnya di depan umum, Yesus mengajarkan kasih yang tanpa batas. Dan ajaran ini Yesus buktikan dan praktekkan secara nyata. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan ini Tuhan Yesus buktikan di atas kayu salib. Contoh hidup seperti inilah yang sungguh-sungguh tertanam dalam-dalam di hati murid-murid Tuhan. Para murid sungguh mengalami bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Karena itu dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan
Bagaimana pada masa-masa penganiayaan jemaat di Yerusalem, diakon Filipus dia pergi mewartakan Injil di Samaria. Dengan semangat pantang menyerah, ia memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Ketabahan dalam derita, kesabaran yang teruji di dalam tugas pewartaan merupakan buah kasih yang nyata. Dan banyak orang disembuhkan, dan bukan hanya sekedar disembuhkan secara fisik, tetapi mereka disembuhkan secara rohani. Banyak orang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. 1 Petrus dalam bacaan yang kedua mengatakan, segala penganiayaan, ancaman, dan protes yang kita alami karena kita berbuat benar, kita harus bersikap seperti Kristus. Bagaimana sikap Kristus? Sabar. 1 Petrus mengatakan, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Penderitaan yang ditanggung dengan penuh ketabahan dan kesabaran karena membantu orang lain tidak akan pernah sia-sia. Dan kita tahu bagaimana para murid yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka sungguh menjalankan amanat gurunya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Mereka semua, para murid ini, memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk misi cinta kasih ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita semua akan kasih Tuhan yang sungguh besar untuk kita semua. Dan termotivasi oleh kasih Tuhan itu, semoga kita semua dapat menjalankan perintahnya. Apa itu perintahnya? Mengasihi sesama kita, yang kita wujudkan di dalam perbuatan kebaikan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mohon semoga kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama semakin berkembang. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman percaya kita dengan